Bapak Kepala Sekolah SDN Pegangsaan 01, Bapak Kepala Sekolah SDN Menteng 01, Bapak Irawan SPDMM selaku narasumber, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang hadir dalam ruang virtual ini. Izinkan saya, Kleadis, membersamai Bapak dan Ibu sebagai host dalam acara webinar Advokasi Penguatan Pemahaman IKM ke seri kedua ini dengan materi optimalisasi komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, sambutan, paparan materi, tanya jawab, dan penutup. Untuk mengefektifkan acara kita hari ini, mari sama-sama kita membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Akan dipimpin oleh Bapak Haji Izudin. Kepada Bapak Haji Izudin, dipersilakan. Terima kasih Bu Clea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mohon warahmatullahi izin wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita pelajari, kita dapatkan, kemudian bisa diaplikasikan dengan baik. Kepada yang Muslim, mari mengamalkan doa. Kemudian bagi yang non-muslim, silahkan berdoa menurut dengan agama dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon kepadamu agar acara webinar ini berjalan lancar dan sukses. Berikanlah kami hidayah dan petunjuk-Mu agar kami dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Limpahkanlah keberkahan kepada para narasumber, yaitu Bapak Haji Rukaidi, Bapak Ihal, dan Bapak Irawan. Semoga ilmu yang mereka sampaikan bermanfaat bagi kami semuanya. Anugerahkanlah keberkahan kepada seluruh peserta. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Izudin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas SD Kecamatan Menteng dan Sawah Besar, Bapak Haji Rukaidi Uman Sujana MPD. Kepada Pak Haji Rukaidi, dipersilakan. Terima kasih Bu Clea. Suara Bapak terdengar? Terdengar, Pak? Terdengar Pak Ji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ibadu. wabarakatuh. Pak Haji, mohon maaf. Sepertinya sinyalnya ada gangguan, Pak.
Maaf, putus-putus. Sudah bisa nyambung lagi? Sudah saya Pak. Kemudian saya lanjutkan, yang saya hormati Ketua K3 Sawah Besar, Pak Maman. Kemudian saya hormati para Ketua Komunitas Belajar. Ada 8 komunitas, sekolah komunitas, atau komunitas belajar di Sawah Besar dan di Menteng. Kemudian para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu penggerak, sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, dan Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin karunia dan hidayahnya serta inayahnya. Alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini dapat berkumpul sama-sama melalui meeting dalam rangka melanjutkan kegiatan pengimbasan implementasi kurikulum Merdeka tahun 2024 di sekolah komunitas atau di komunitas belajar Kecamatan Menteng dan Sawah Besar. Yang kedua, saya ucapkan kedua ucapkan terima kasih kepada Pak Ihab selaku Ketua Komunitas Sekolah Wisa SD Pegangsaan 1 beserta jajarannya yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Karena Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pengimbasan ini saya melibatkan komunitas-komunitas penggerak. Ada 8 komunitas, 4 komunitas di Menteng, dan 4 komunitas di Sawah Besar. Melalui kegiatan ini, melalui kegiatan pengimbasan ini, saya mengaktifasi, merekomendasikan, mendelegasikan, dan memberdayakan 8 komunitas itu. Satu komunitas yang sudah diberdayakan pada sisi pertama yaitu sekolah super menggoda dengan membahas KSP. Kemudian yang kedua, kita hari ini dengan komunitas sekolah komunitas, yaitu bisa dari SD Pegangsaan. Pak Ihal beserta jajarannya. Dan nanti ketiga, keempat, dan kelima juga akan ada penanggung jawab, ada VIC untuk kegiatan pengimbasan ini. Jadi ini sesi kedua, pengimbasan kedua Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini peserta sudah ada 75. Dan mudah-mudahan yang hadir di sesi pertama hadir juga di sesi kedua. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena setiap sesinya Bapak dan Ibu itu akan diabsen dan direkam oleh penanggung jawab. Nah, penanggung jawabnya kan ini Pak Ihal atau Kombel Bisa Pegangsaan. Pak Ihal yang akan mengadministrasi playernya, undangannya, kemudian linknya, kemudian timnya, ada moderatornya tadi Bu Klea, ada yang mimpin doa Pak Haji Ijudin, Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang di sesi pertama hadir, diharapkan sesi kedua hadir. Sehingga semua sesi bisa hadir dan bisa direkomendasikan mendapat sertifikat. Itu secara administratif. Secara filosofinya kita sedang tolabul ilmi, cari ilmu. Itu yang lebih penting. Ya, itu yang lebih penting.
Kemudian materi hari ini adalah tentang optimalisasi Kombel. Apakah belum optimal? Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sendirilah. Apakah di satuan pendidikan masing-masing belum maksimal komunitas belajarnya, atau di komunitas belajar yang embrionya berasal dari gugus sekolah komunitas. Mudah-mudahan dengan kegiatan webinar, pengimbasan, aktivasi ini, sekolah-sekolah komunitas atau komunitas belajar yang lainnya juga turut serta ke depannya aktif. Nah, materi sesi ini adalah tentang optimalisasi komunitas belajar. Pak Ihal beserta jajarannya ini sudah beberapa kali mengadakan webinar. Yang terakhir adalah tentang untuk kegiatan PDPK. Mungkin kedepannya akan terus berkembang, berlanjut terus. Karena bagaimana sekolah komunitas ini akan berkembang terus, maju terus, hari ini kita akan bahas. Sebelum saya lanjutkan, Bu Clea dan teman-teman, saya minta dibilangin cakepnya ya. Siapa? Pagi hari, matahari bersinar cerah, Cakep. menyinari bumi dengan senyum lebar. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita berpantun ria sejenak dengan semangat. Dari bintangnya mana? Bintangnya, tepuk tangannya mana? Terima kasih. Satu lagi, takut nanti didahului sama Pak Ihal. Pak Ihal juga suka pantun nanti ya. Pak Irawan. Di taman bunga mekar semerbak wanginya. Kupu-kupu terbang menari di antaranya. Sebagai pembukaan kami ingin katakan, terima kasih telah hadir. Mari kita mulai dengan semangat tanpa henti. Bapak dan Ibu, terkait dengan optimalisasi komunitas belajar. Komunitas belajar itu apa sih? Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, dan secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar itu merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui aktivitas seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktek baik atau ide, memberikan umpan baik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil pembelajaran di kelas, sehingga tujuan peningkatan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran murid. Bapak dan Ibu, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan kita sejak dibuka tadi sampai nanti selesai berjalan baik dan lancar. Mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Siapkan kopi, teh manis, pisang goreng supaya bisa menemani kita sampai selesai. Saya kira itu aja dari saya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Rukaidi. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita, Bapak Kepala Sekolah SDN Pegangsaan 01, Bapak Ihal SPD.
yang akan membahas tentang optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah, membangun komunitas belajar dan fokus pada komunitas belajar dalam sekolah. Pada Bapak Ihal, waktu sudah tepat, disilahkan. Terima kasih Bu Clea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak Haji Rukaidi Human Sujana selaku pembina kita di Menteng dan Sawah Besar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Menteng dan Sawah Besar. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta webinar baik dari Kecamatan Sawah Besar ataupun Menteng. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi melalui layar handphone ataupun laptop. Semoga silaturahmi kita ini menjadi keberkahan buat kita semua. Dan pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Pak Haji Rukaidi diberi kepercayaan untuk membantu menyampaikan pengimbasan mengenai optimalisasi komunitas belajar. Juga terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman di Pegangsaan 01 yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, terutama kepada Ketua Komunitas Belajar dan perangkatnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya dan Pak Irawan nanti mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang optimalisasi komunitas belajar, di mana pada seri webinar kedua ini ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah dan yang kedua adalah komunitas belajar luar sekolah. Mungkin saya yakin Bapak Haji Rukaidi memberi kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan ini, terutama adalah untuk menyampaikan apa yang sudah dipraktekkan di sekolah. Kalau secara pengetahuan atau pemahaman konsep dasarnya mengenai komunitas belajar, kami yakin yang lebih berwenang adalah Bapak Pembina kita. Tapi mungkin akan lebih bermakna materi ini disampaikan ketika itu merupakan hasil daripada pengalaman di lapangan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi nanti materi ini ada dua. Yang pertama nanti saya dan yang kedua akan nanti disambung oleh Bapak Irawan. Kebetulan kami ini tergabung di dalam komunitas sekolah gugus 7 yang terdiri dari 5 sekolah di mana SDN Menteng 01 sebagai ketua komunitasnya. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Mohon izin Pak Haji Judin saya untuk share screen ya. Pak Ihal, nggak dilanjut. Bapak monitor ya, masih ada kegiatan lain, Bu. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kebetulan materi ini juga berkaitan dengan observasi praktek kinerja saya sebagai kepala sekolah di semester 2 ini PMM, yaitu mengenai aktivasi komunitas belajar. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah juga merupakan bagian dari untuk memberi pengambilan rating oleh Bapak Pengawas kita mengenai observasi kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu sudah nampak di layar ya materinya. Materi ini adalah saya mencoba menggabungkan dari beberapa sumber termasuk yang diberikan oleh Bapak Pengawas kita. Ini adalah kolaborasi Sekolah Komunitas Kecamatan Menteng dan Sawah Besar dalam pengimbasan advokasi pelatihan IKM tentang optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah. Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang, ketika pemberlakuan kurikulum 2013, mungkin Bapak Ibu mengalami bahwa ketika kurikulum 2013 itu diberlakukan, ada yang namanya BIMTEK Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu ini ya. Mulai dari tingkat nasional, provinsi, kota, sampai tingkat kecamatan.
Apa tujuan dari BIMTEK itu? Yaitu adalah untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai kurikulum 2013. Nah, apa yang terjadi dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka? Di kurikulum Merdeka hal itu tidak terjadi. Maksudnya BIMTEK secara luring yang diadakan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan. Oleh karena itu, Kemendikbud mempunyai kebijakan apa yang dilakukan untuk penyebarluasan kurikulum Merdeka itu adalah melalui strategi implementasi kurikulum Merdeka yang berupa 6 jenis dukungan yang saya sampaikan melalui bagan ini. Jadi untuk menyebarluaskan atau menyebarkan pemahaman mengenai mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini melalui 6 jenis dukungan ini. Yang pertama adalah platform Merdeka Mengajar (PMM), kemudian seri webinar IKM, kemudian helpdesk bantuan seputar kurikulum Merdeka, kemudian mitra pembangunan, narasumber berbagi praktik baik, dan yang terakhir adalah komunitas belajar. Kenapa komunitas belajar ini posisinya di tengah? Karena kelima jenis dukungan ini lebih efektif disampaikan melalui komunitas belajar. Oleh karena itu, saya menyampaikan materi tentang komunitas belajar ini berawal dari sini. Jadi kenapa ada komunitas belajar? Karena penyebar luasan kurikulum Merdeka tidak dilakukan melalui BIMTEK secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kota, ataupun kecamatan. Jadi itu dasar utama atau alasan utamanya. Dari ke-6 dukungan tersebut, yang tadi sudah saya sebutkan, maka komunitas belajar menjadi inti transformasi yang diharapkan terjadi di tingkat satuan pendidikan. 5 dukungan lainnya diharapkan dapat mendukung kegiatan komunitas belajar tersebut. Berikutnya, peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar berperan untuk memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum Merdeka, kemudian memfasilitasi diskusi di antara para guru atau di antara guru antar sekolah. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi kerjasama antar guru dalam satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan dalam pengembangan perangkat ajar yang berbasis kurikulum Merdeka. Dan yang keempat adalah untuk memfasilitasi refleksi pembelajaran dekan sejawat. Itu yang diharapkan terjadi pada komunitas belajar dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Berikutnya mungkin lebih akan lebih pemahaman mengenai definisi komunitas belajar. Tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Bapak Pengawas kita. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar atau yang disingkat KOMBEL adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dari kalimat definisi ini ada frase yang digaris besar. Yang pertama adalah belajar bersama, kolaborasi, berkelanjutan, meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Jadi itu inti dari komunitas belajar. Belajar bersama di antara para guru dan komunitas tenaga pendidikan, bekerja sama, berkolaborasi, kemudian kegiatannya berkelanjutan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya adalah tercapainya hasil pembelajaran yang lebih baik pada peserta didik. Itu mungkin definisi mengenai komunitas belajar. Selanjutnya, saya sampaikan juga mengenai regulasi yang berkaitan dengan komunitas belajar ini. Menurut Surat Edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor 4263 BHK 0401/2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Yang pertama, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Nah, ini adalah dasar pertama adanya komunitas belajar dalam sekolah. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah
yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Nah, ini adalah dasar adanya komunitas sekolah komunitas yang terdiri dari beberapa sekolah, di mana untuk pendirian atau pembentukan sekolah komunitas ini yang dulu namanya gugus sekolah KKG ini didasarkan pada, kalau di DKI Jakarta didasarkan pada SE Kadisdik nomor E0012 tahun 2024 tertanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan satuan pendidikan sebagai peserta sekolah komunitas. Nah, untuk Menteng sendiri atau Sawah Besar dan Menteng, Jakarta Pusat itu posisinya adalah di nomor 1 sampai 8. Sekolah komunitas yang ada di Sawah Besar itu adalah sekolah komunitas nomor urut 1, 2, 3, dan 4, di mana komunitas 1 itu adalah ketuanya adalah Gunung Sahari Utara 01. Kemudian sekolah komunitas 2 Sawah Besar adalah Karanganyar 07, ketuanya. Kemudian sekolah komunitas 3 Sawah Besar adalah Mangga 2 Selatan 01, dan sekolah komunitas 4 Sawah Besar adalah Karanganyar 05. Sementara untuk di Menteng nomor urutnya adalah Menteng 03 itu sebagai sekolah komunitas nomor urut 5. Kemudian Gondangdia 01 adalah sekolah komunitas nomor urut 6 di Jakarta Pusat. Kemudian Menteng 01 adalah sekolah komunitas nomor urut 7. Dan Menteng 02 adalah sekolah komunitas nomor urut 8 di Jakarta Pusat sesuai dengan SE Kadisdik nomor 12 tahun 2024. Jadi untuk pendirian atau pembentukan sekolah komunitas yang merupakan gabungan komunitas belajar antar sekolah itu didasarkan kepada SE Kadisdik. Kemudian yang ketiga, dalam surat edaran Dirjen KTK tersebut, komunitas belajar dalam dan antar sekolah, di dalam sekolah dan antar sekolah, dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini nomor 3 ini adalah dasar namanya sekolah komunitas daring. Komunitas belajar daring. Jadi selain komunitas belajar di dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, ada juga komunitas belajar daring yang terdaftar di PMM. Nah, siapa itu yang berhak menjadi membuat komunitas belajar PMM? Boleh sekolah komunitas yang ada di dalam sekolah, seperti yang kami lakukan di Menteng Pegangsaan 1. Kami punya komunitas belajar di PMM atau komunitas belajar antar sekolah, ya. Umpamanya sekolah komunitas gugus 1 di Gunung Sahari Utara membuat komunitas belajar di PMM khusus yang dikelola oleh sekolah komunitas di gugus 1 temannya Gunung Sahari Utara. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini dasar ada 3 jenis komunitas belajar itu. Dalam sekolah, antar sekolah, dan komunitas belajar dari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berikutnya, nah, dari paparan tadi atau dasar regulasi tadi, maka akan saya perjelas dalam bentuk dagan berikut ini mengenai perbedaan atau rincian ketiga jenis komunitas belajar tersebut. Yang pertama, komunitas belajar dalam sekolah, komunitas belajar antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya terdiri dari para guru, kepala sekolah dalam satu sekolah yang sama. Sementara komunitas belajar antar sekolah, anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten atau kota yang sama. Contohnya komunitas guru belajar nasaran dan sebagainya. Sekolah kita sudah yang tadi saya sebutkan. Kemudian komunitas belajar daring, anggotanya adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Contohnya yang kami itu ada komunitas belajar bisa. Kalau tidak salah di Menteng 3 apa Bu Uken ya nama kombalnya yang di PMM tuh. Super apa ya? Mungkin nanti Buken bisa berbagi juga. Kemudian penggerak komunitas. Komunitas belajar dalam sekolah, penggeraknya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Kalau di sekolah kami di Pegangsaan 01 kebetulan
ada satu guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Haji Judin yang tadi memimpin doa. Beliau adalah yang menginisiasi untuk pendirian komunitas belajar di sekolah kami, dan kemudian beliau juga mendaftarkan komunitas belajar secara daring di PMM. Kemudian komunitas belajar antar sekolah dan daring, penggeraknya adalah mitra pembangunan, kemudian guru atau kepala sekolah penggerak, guru penggerak sekolah penggerak, atau guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum. Nah, ini yang nanti syarat untuk pembentukan kombel yang daring, ada nanti syaratnya saya di pembahasan berikutnya. Kemudian dukungan pusat, apa wujud dukungan pusat mengenai komunitas belajar ketiga jenis kombel ini, yaitu materi kurikulum di PMM sebagai acuan atau sumber belajar untuk komunitas belajar baik dalam sekolah, antar sekolah ataupun daring. Kemudian yang kedua, panduan-panduan IKM di PMM, webinar tentang IKM, dan fasilitator handbook untuk fasilitasi di komunitas. Berikutnya, nah ini gambaran komunitas belajar secara luring ya. Maksudnya yang di lapangan langsung. Komunitas belajar secara luring yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah. Apa yang dilakukan? Yaitu guru menetapkan waktu belajar bersama dengan teman-temannya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM, kolaborasi menyelesaikan permasalahan di kelas, kemudian berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dengan teman-temannya, merefleksikan tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas, menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Kemudian peran kepala sekolah dalam komunitas belajar dalam sekolah adalah memfasilitasi kebutuhan komunitas belajar, baik waktu, kebijakan, ataupun anggaran. Mungkin ketika mengadakan pertemuan, kepala sekolah menyiapkan konsumsi gitu ya, atau mungkin memfasilitasi ada barang-barang yang perlu diperlukan untuk seperti koneksi WiFi atau internet. Kemudian yang kedua adalah MONEP, melakukan monitoring terhadap komunitas belajar yang ada di sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengembangan diri, kepala sekolah melakukan poin 1.3 dengan konsultasi dengan pengawas sekolah. Seperti yang saya lakukan sekarang ini adalah bagian dari praktik kinerja di PMM pada semester 2. Kemudian gambaran komunitas belajar luring antar sekolah, yaitu tugasnya menyamakan tujuan dan values. Kenapa menyamakan tujuan dan values? Itu karena setiap sekolah mungkin barangkali punya rencana kegiatan masing-masing, sehingga dengan bergabung dalam komunitas sekolah komunitas harus disamakan dulu kegiatannya. Kemudian menetapkan waktu belajar bersama dalam bentuk agenda kegiatan, membuat perencanaan, berkolaborasi menyelesaikan permasalahan, berbagi praktik baik, merefleksikan tindakan yang sudah dilakukan, sama seperti tadi, mendokumentasikan dan menggunakan PMM sebagai salah satu sumber belajar. Itu yang dilakukan oleh komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah. Kemudian gambaran komunitas belajar yang daring. Guru dan penggerak komunitas dapat membaca panduan belajar bersama komunitas dan repositori komunitas. Setelah itu, guru dapat bergabung ke dalam komunitas daring yang terdapat di PMM. Dan yang ketiga, guru dapat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh penggerak komunitas. Jadi Bapak Ibu ketika mau mengikuti webinar di PMM, mengikuti yang diadakan oleh komunitas belajar, tidak harus Bapak Ibu di sekolah itu harus memiliki komunitas belajar dulu di PMM. Bapak Ibu secara pribadi juga bisa mengikuti komunitas belajar daring yang ada di PMM, komunitas mana aja, ya. Maka ketika Bapak Ibu buka PMM, salah satu fiturnya adalah komunitas. Di situ dan nanti muncul berbagai macam komunitas belajar se-Indonesia, Bapak Ibu bisa ikuti. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti, maka ketika komunitas kombel tersebut mengadakan kegiatan webinar, biasanya ada notifikasi atau pemberitahuan. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, di samping itu, Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam kombel dalam sekolah ataupun antar sekolah bisa mendaftarkan diri untuk membuat komunitas belajar secara daring di PMM. Seperti yang sudah kami lakukan di Pegangsaan 1 dan Menteng 03. Kalau teman-teman yang lain, maaf saya belum melihat ya, barangkali mungkin karena saya belum melihatnya. Kami lanjutkan. Nah, berikutnya untuk yang
komunitas belajar yang daring atau yang ada di PMM, maka Bapak Ibu bisa melihat panduannya. Nah, di sana di PMM ada panduan, baik ini saya tampilkan. Nah, ini panduan pendaftaran komunitas belajar ya. Bapak Ibu layar udah berpindah ya ke tampilan PMM nih. Belum, Pak. Belum? Belum berubah, Pak. Belum. Nah, ini dia. Apa ininya di itu dulu ya, sebentar. Sudah terlihat? Pendaftaran komunitas belajar. Sudah Sudah, Pak. terlihat, Pak Ihal. Ya. Jadi tadi saya yang PowerPoint saya tutup dulu baru ke sini. Jadi, nah ini nanti saya kasih linknya kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mau mendaftarkan. Ini adalah panduan untuk mendaftar komunitas belajar secara luring ya atau secara daring. Syarat-syarat yang harus dipenuhi yang pertama memiliki penggerak atau pengurus komunitas yang aktif. Kemudian yang kedua memiliki pertemuan rutin, ada agenda rutin ya. Yang ketiga memiliki anggota yang sudah dan akan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kalau kami di sekolah kami yang kami lakukan adalah mengadakan komunitas belajar dulu di sekolah, kemudian membuat program, maka ketika akan mendaftarkan di PMM kita sudah ada jadwal pertemuan rutin itu. Kemudian, nah setiap komunitas dapat diwakili paling sedikit 1 orang dan paling banyak 3 penggerak komunitas. Ini jadi dalam yang kombel yang ada di PMM diwakili minimal 1 orang dan yang paling banyak 3 orang penggerak komunitas. Pendaftaran dilakukan oleh pengurus atau penggerak komunitas dengan kriteria sebagai berikut. Ini kriterianya ya untuk yang mendaftarkan di PMM, mendaftarkan kombel di PMM. Pertama, aktif menjadi bagian dari komunitas. Yang kedua, aktif mengelola komunitas belajar atau memfasilitasi proses belajar. Yang ketiga, memiliki akun belajar ID dan sudah terdaftar. Yang keempat, sudah menggunakan PMM. Yang kelima, berkomitmen untuk memfasilitasi proses belajar rekan sejawat. Yang keenam, mengerjakan PMM pada topik kurikulum merdeka. Ini syaratnya nih. Jadi harus lulus topik kurikulum merdeka sehingga aksi nyata. Itu bagi yang akan mendaftarkan komunitas belajar di PMM. Kalau belum, maka belum bisa ya. Makanya kemarin di sekolah komunitas kami, kombel kami itu Pak Haji Judin karena beliau sudah lulus topik kurikulum merdeka dan sudah punya aksi nyata, beliaulah yang mendaftarkannya. Kemudian mengerjakan PMM pada topik perencanaan pembelajaran sebagai syarat membuat webinar. Nah ini kalau untuk mendaftarkan kombel di PMM syaratnya adalah lulus topik kurikulum merdeka. Kalau mengadakan webinar secara luring daring di PMM, maka harus lulus topik perencanaan pembelajaran. Nah, berikutnya cara mendaftarkan. Cara mendaftarkan yang pertama buka komunitas pada halaman beranda atau Bapak Ibu masuk ke PMM dulu. Kemudian di sini ada komunitas ya, klik ini. Kemudian Bapak Ibu nanti, nah di sini ada tulisan lihat info lengkap. Untuk Anda lihat info lengkap. Kalau sudah klik yang warna hitam ini, lihat info lengkap, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi formulir. Nah, bagi yang sudah tadi lulus topik kurikulum merdeka. Nah, setelah diisi formulir, maka selanjutnya pastikan membuat nama komunitas ya. Nah, jangan sampai nama komunitas yang kita buat di PMM itu sama dengan nama komunitas yang ada di sekolah di PMM yang lain. Karena kalau sama mungkin akan ditolak ya. Maka harus membuat nama komunitas belajar PMM yang ya disesuaikan dengan kondisi kombel Bapak Ibu saja. Kemudian selanjutnya adalah masukkan lokasi deskripsi ya mengenai lokasi komunitas belajar, kemudian deskripsi komunitas. Umpamanya komunitas belajar ini adalah gabungan dari guru-guru yang ada di sini gitu. Kemudian yang berkomitmen untuk membahas apa gitu. Kemudian selanjutnya masukkan detail komunitas di antara jenjang.
mata pelajaran, kalau SD mungkin guru kelas, jenis komunitas, kemudian profesi yang ingin disasar oleh yang pada sasaran PMM. Sehingga saya yakin sih yang terdaftar di PMM kan sebenarnya cuma mungkin beda mata pelajaran yang diampu saja. Nah, ini juga kalau memang bisa juga tautan akun sosmed Facebook, Telegram atau WhatsApp, tapi ini tidak wajib. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini ada isian lagi diisi, kemudian masukkan jabatan tambah dan klik tambah penggerak lainnya ya. Jabatan yang mendaftar itu sebagai ketua atau sebagai penggerak gitu ya. Kemudian setelah itu periksa lagi detail pendaftaran yang dari atas sampai bawah. Setelah oke, baru diklik daftarkan komunitas. Insya Allah komunitas Bapak Ibu, komunitas belajar Bapak Ibu sudah terdaftar di PMM. Barangkali itu langkah-langkahnya. Kalau nanti perlu tahu tanya, nanti akan saya kirim di chat ya. Selanjutnya kami kembali ke presentasi. Nah, tadi ini link pendaftaran juga ada. Yang ada jadi nanti yang akan saya kirim di chat ada 2. Yang pertama link panduan pendaftaran, yang kedua link untuk pendaftarannya. Kalau link pendaftaran sebetulnya Bapak Ibu masuk lewat PMM udah bisa ya. Tinggal cari fitur atau akun ikon komunitas. Nah, kemudian setelah kami memaparkan mengenai komunitas belajar secara umum, maka berikutnya mungkin karena tugas dari kami adalah berbagi, walaupun mungkin belum tentu ini praktik baik, tapi yang sudah kami lakukan, saya yakin di teman sekolah lain juga Bapak Ibu sudah melakukannya, hanya mungkin kebetulan saya diberikan tugas untuk menyampaikan ini. Bahwa komunitas belajar di Pegangsaan 01, yang pertama adalah diinisiasi oleh guru penggerak, tadi sudah saya sebutkan, yaitu Pak Haji Judin. Kemudian dibentuk pada tanggal 15 Desember 2023 dengan SK pengurus Kombel, nanti akan saya tayangkan juga. Kemudian link Kombel bisa di PMM. Ini kalau kita klik ini langsung ke PMM. Ya. Cuma saya tidak klik karena nanti ini layarnya tertutup lagi. Jadi ketika diklik ini maka akan muncul Kombel PGS yang ada di PMM. Kita lanjutkan. Ini adalah struktur pengurus komunitas belajar Pegangsaan 01, di mana saya sebagai penanggung jawab, kemudian Bapak Haji Ahmad Judin sebagai ketua, sekretaris Pak Dani, kemudian bendahara Bu Klea, koordinator kelas atas itu kelas bawah itu Bu Esi, koordinator kelas ke atas itu Bu Eka, dan Bapak Ibu guru yang lain adalah sebagai anggota. Kenapa di sini masih ada nama Ibu Esi yang sudah pensiun? Karena beliau pensiun per 1 Mei, sementara SK pembentukan Kombel ini adalah per Desember 2023. Nanti mungkin di awal semester 2 akan kami perbaharui karena ada guru yang baru. Berikutnya kami juga ingin menyampaikan mengenai program komunitas belajar yang ada di sekolah kami, dan saya yakin di tempat Bapak Ibu juga sudah ada. Apa yang diprogramkan, yang pertama adalah review kurikulum sekolah, kemudian penyusunan perangkat ajar, RPP modul ajar, review CP, ATP, dan bahan ajar, kemudian penyusunan asesmen dan tindak lanjut, penyusunan modul P5, pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pengembangan kompetensi di PMM, pengembangan kompetensi di luar PMM, pengelolaan kinerja PMM. Oh ya, itu adalah program Kombel kami. Jadi yang dibahas di Kombel ini adalah kemudian apa yang dilakukan, bentuk aktivitasnya dalam kegiatan Kombel kami adalah pertama kegiatan diskusi, mendiskusikan baik itu permasalahan siswa, permasalahan pembelajaran, permasalahan perangkat ajar ataupun materi ajar, bahkan mungkin ketika menyusun alat evaluasi untuk persiapan sumatif ya. Kemudian praktik mengajar simulasi dan observasi teman sejawat, itu selain untuk memang pengembangan diri, kemudian berbagi praktik baik di antara teman, juga untuk memenuhi
pengembangan kompetensi dalam pemenuhan kinerja pengelolaan kinerja PMM ya, karena ada poinnya di situ. Jadi ketika Bapak Ibu mengobservasi teman kemudian membuat laporan, maka ada poin tersendiri di praktek kinerja PMM. Kemudian sharing hasil pengembangan diri di antara teman-teman, mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa kita sering mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi baik itu di P4 atau di tempat lain, maka ketika mereka kembali ke sekolah maka ada kewajiban atau diminta untuk memberikan sharing kepada teman-temannya. Di mana pada webinar sekolah kami, Kombel kami sebelumnya, kami sudah melakukan sharing tentang pendidikan inklusi yang diikuti pada saat pelatihan di P4. Kemudian workshop dan in-house training itu membahas umumnya diadakan di awal semester, baik semester 1 atau 2 untuk persiapan pembelajaran ataupun membuat program sekolah. Kemudian yang terakhir adalah bentuk aktivitasnya adalah webinar melalui PMM. Nah, Bapak Ibu, untuk webinar kali ini sengaja kami tidak melakukannya lewat PMM, sehingga ketika kami kemarin Pak Haji Judin sebagai ketua Kombel itu mau membuat link di PMM, saya bilang tidak usah, kita membuat webinar ini adalah khusus untuk sekolah yang ada di Menteng dan di Sawah Besar. Kalau ini didaftarkan di PMM, maka pengikut peserta kegiatan webinar kali ini terbuka untuk semua komunitas belajar yang ada di Indonesia. Ya, oleh karena itu ini kegiatan webinar hari ini hanya tertutup untuk 2 kecamatan. Kemudian ini kami tampilkan juga kegiatan yang sudah dilakukan di Kombel kami, yaitu yang lebih banyak adalah membahas mengenai kegiatan praktik kinerja di PMM. Baik itu membuat perencanaan, RHK, kemudian tindak lanjut hasil observasi, rating observasi, kemudian membuat bagaimana membuat formulir tindak lanjut dan sebagainya. Kemudian membuat dokumen tindak lanjut hasil observasi praktik kerja. Pengisian refleksi dokumen tindak lanjut, ini masih rangkaian dari penilaian kinerja PMM, itu kami lakukan secara bersama-sama. Supaya karena kita memahami bahwa penilaian kinerja di PMM ini kita adalah yang baru tahun pertama ya, sehingga saya yakin teman-teman masih banyak yang kurang paham sehingga lebih baik dilakukan secara bersama. Kemudian diseminasi hasil pelatihan guru, kemudian diseminasi guru CGP angkatan ke-10. Jadi ketika guru CGP akan ada mengadakan pelatihan di CGP, juga ada materi-materi yang diseminasikan ke teman-teman melalui Kombel. Kemudian revisi dan penyusunan KSP dan perangkat ajar itu pada saat workshop rapat kerja. Kemudian revisi penyusunan program eskul dan kesiswaan. Kemudian penyusunan RHK penilaian kinerja periode kedua atau semester kedua. Kemudian webinar, ini yang webinar pertama itu diadakan pada tanggal 26 Juli 2024. Di mana materi webinarnya adalah desain perangkat ajar menggunakan aplikasi Canva dengan narasumber Bapak Dani sebagai guru olahraga. Kemudian pada tanggal 9 September membuat dokumen tindak lanjut praktik kinerja untuk semester 2. Dan kegiatan terakhir yang terekam di sini adalah webinar kedua Kombel Pegangsaan 01, materinya diseminasi hasil pelatihan P4 mengenai pendidikan inklusi. Ini adalah foto-foto kegiatan yang dilakukan di Kombel sekolah kami, yaitu kegiatan workshop, kemudian diskusi masalah pembelajaran dan siswa, diseminasi, kemudian praktik baik. Ya. Ini adalah ketika membuat perencanaan kegiatan sekolah, perangkat ajar, ini workshop, kemudian ini adalah diseminasi, baik itu oleh guru yang mengikuti pelatihan ataupun oleh guru penggerak. Kemudian ini adalah kegiatan observasi teman sejawat yang dilakukan oleh teman-teman kami, guru kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 ya. Ya, sudah ada yang melakukan, walaupun belum semua ya. Insya Allah ke depan mungkin teman-teman di sekolah kami akan melakukan semua untuk selain memang untuk meningkatkan kompetensi, kemudian melakukan refleksi melalui temannya, kemudian yang berikutnya adalah memenuhi pengembangan kompetensi praktek kinerja PMM. Kemudian ini adalah foto dokumentasi webinar seri 1 pada bulan Juli yang materinya tentang Canva.
Kemudian ini dokumentasi webinar kedua tentang pendidikan inklusi, hasil diseminasi pelatihan di Pempat. Dan sebelum mungkin kami tutup, kami mungkin akan menayangkan atau izin ya sebagai sharing saja, barangkali Bapak Ibu sekolah lain juga sudah membuat atau sebagai ini aja. Ini adalah program sekolah, program komunitas belajar di sekolah Pegangsaan 01. Ini program komunitas belajar. Ini kata pengantar, kemudian ini ketua kombel dan sekretaris, kepala sekolah. Daftar isi terdiri dari pendahuluan, visi misi tujuan, program komunitas belajar, dan penutup. Dilampiri dengan SK pembentukan kombel, kemudian struktur komunitas, dan jurnal kegiatan. Tuh, syukur-syukur kalau teman-teman di sekolah lain sudah membuat, kalau tidak ya kita nanti sharing aja ya. Langsung aja ke kegiatan. Ini anggotanya, kemudian ini program semester 2 tahun 2023-2024 karena kita dibentuk pada bulan Desember waktu itu. Kemudian ini semester 1 2024-2025 yang sedang berjalan. Ini adalah tampilan komunitas belajar daring Pegangsaan 01 yang ada di PMM. Jadi kalau tadi saya tidak klik karena khawatir berpindah layar, biar nggak lama, maka saya tampilkan di sini aja. Jadi ini ada linknya, kemudian Bapak Ibu kalau mau ini bisa scan juga QR kodenya. Ini yang terakhir adalah ini SK Kepala Sekolah tentang pembentukan komunitas belajar di SD Pegangsaan 01. Kemudian ini adalah struktur organisasi pengurus dan ini adalah jurnal kegiatan ya. Jurnal kegiatan komunitas belajar Pegangsaan 01. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini sebagai berbagi aja, berbagi sharing, berbagi. Kalau nanti di antara teman-teman ada yang mungkin menyampaikan koreksi atau masukan, kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihal. Masya Allah banyak sekali ilmu yang didapatkan nih khususnya untuk saya pribadi dan saya berharap juga begitu pula kepada peserta pada kegiatan hari ini. Kalau tadi Pak Ihal sudah membahas tentang optimalisasi komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, untuk materi yang kedua kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Menteng 01, Bapak Irawan MPD, yang akan membahas tentang optimalisasi komunitas belajar di luar sekolah. Kepada Bapak Irawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Klea yang bertindak selaku MC dan moderator pada siang hari ini. Suara saya terdengar jelas Bu Klea? Terdengar jelas, Pak. Oke, Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Haji Rukaidi, Human Sujana MSI, selaku Korwas Koordinator Pengawas Jakarta Pusat, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kecamatan Menteng dan Sawah Besar ya, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru komunitas belajar
di Kecamatan Menteng dan Sawah Besar. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ini izin saya menyapa dulu yang Menteng. Bapak Ibu, halo, untuk Bapak Ibu di wilayah Kecamatan Menteng. Ya. Pak. Ya, oke. Dibuka suaranya dan diinikan lagi ya. Untuk sawah besar, Hadir Pak. sawah besar. Hadir. Ya. hadir. Catat ya. Baik. Nomor Nah, oke. Sebelum saya mulai, saya lanjut. Nah, ini malum jamnya kalau udah siap. Berarti izin share. Bapak Ibu sudah kelihatan? Ini karena kita mau Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Bapak Ibu, mohon mic-nya ya karena ini sudah jam-jamnya rawan ini. Khawatirnya ngantuk begitu. Mari kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Mic-nya boleh dibuka. Kita akan nyanyi lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Itu lirik apa iramanya, tapi liriknya diganti. Ya, untuk ini Karanganyar 04 yang sedang megang kepala, dengar? Oke, kalau begitu ya. Jadi begini, nanti kita nyanyi bareng ya. Saya akan nyontohin dulu. Satu-satu aku rindu kamu. Dua-dua kamu rindu dia. Tiga dia rindu aku kamu dia rindu semuanya. Baik ya. Segitiga ini namanya Pak Ilham. Ya, bukan Pak, ini kebersamaan, bukan cinta segitiga, tapi inilah kebersamaan ya. Iya, karena kita merindukan yang namanya kerja kelompok seperti gugus yang tahun-tahun lalu, yang sekarang mulai digiatkan lagi. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu nih di Sawah Besar dan Kecamatan Menteng, ada Bu Dewi di Karanganyar, ada Bu Nur Hayatin, dan semuanya di Kecamatan Menteng dan Sawah Besar. Nyanyi semuanya, mohon izin mic-nya dibuka dan kita nyanyi bersama ya, sesuai dengan kode saya. Oke, baik. Sudah siap Bapak Ibu? Segitiga. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Aku rindu kamu. Dua, kamu dia. Tiga, rindu aku kamu dia rindu semuanya. Oke, sekarang sambil diperagakan Bapak Ibu tangannya. Kalau aku nunjuknya ke sini, aku. Kalau kamu berarti kamu. Nunjuknya begini, kamu. Kalau dia berarti nunjuknya ke samping, dia ya. Oke ya Bapak Ibu, ayo buka juga layarnya, dibuka nih. Saya mau ngecek ya. Mana yang belum dibuka? Aduh, ini Bu Wiwin. Tolong jangan megang jidat Bu Wiwin. Bu Wiwin pusing. Ayo harus ceria Bu Wiwin. Ayo ya. Ya tuh seperti Bu Tuti tuh. Bu Tuti saking cerianya nggak kelihatan di layar. Mana nih Bu Tuti? Hadir, ayo. Bu Lydia. Semuanya ya. Aku kesini nunjuknya kamu. Iya, dia. Oke.
Mulai ya Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3. Satu, Satu, satu. satu. Aku rindu kamu. Dua, dua. Kamu rindu dia. Tiga, tiga. Dia rindu aku. Aku, kamu, dia rindu semuanya. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan itu menghilangkan ngantuknya ya. Oke, Bu Jubaid, Bu Jubaida, Bu Jubaida udah nggak ngantuk kan? Masih ngantuk, Pak. Ah, Belum kalau dikasih masih password. ngantuk masa nyanyi terus sampai ini nih habis Belum dikasih waktunya. password Oke. katanya. Oke, Bu Jubaida seger-seger ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, baik komunitas yang di Sawah Besar maupun Kecamatan Menteng. Untuk berikutnya, ya Bu Musiam senyum-senyum aja nih Bu Musiam ya. Iya, Oke. Pak. Seneng Pak lagunya. Seneng lagunya. Iya, oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kembali ke ini. Ya, eh saya hanya sebetulnya ini sebagian juga sudah dikupas oleh Pak Ihal. Cuma kalau Pak Ihal itu istilahnya kelompok belajar dalam sekolah, walaupun sudah menyinggung sedikit banyak tentang luar sekolah. Nah, untuk saya di sini adalah komunitas belajar luar sekolah, ya. Komunitas belajar luar sekolah atau komunitas belajar antar sekolah, ya. Menurut Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu, komunitas luar sekolah itu apa Bapak Ibu? Coba saya ingin minta pendapatnya. Bu Rana Rapida, Bu Rana Rapida. Halo, Ya, Bu Rana? Iya. Ya, menurut Bu Rana, komunitas belajar luar sekolah itu apa pengertiannya menurut Ibu? Komunitas belajar luar sekolah. Ya, Komunitas belajar yang belajar kita sendiri dari unit sendiri, tapi bisa di sekolah lain sekarang kita lakukan. Komunitas belajar yang dilakukan atau dilaksanakan di luar sekolah. di luar sekolah, ya, ya, di luar sekolah. Oke, baik. Lagunya sama ya? Terima kasih, ya. Mungkin yang lainnya, ini ada Bu Nur Ajani, Bu Nur Ajani monitor, Bu Nur Ajani. Atau ibu-ibu tadi sudah. Nah, sekarang Pak Andre Prima, Pak Andre, ya, menurut Pak Andre, komunitas belajar luar sekolah itu apa itu, Pak? Menurut Pak Andre? Komunitas belajar luar sekolah, Iya, mungkin komunitas yang diadakan dilaksanakan ya di dari luar lembaga yang sekolah atau antar formal gitu. sekolah. Misalnya seperti pelatihan di P2 KPTK, bukan Ya, gitu, betul, Pak? betul. oh, itu Dari kalau yang di lembaga mungkin. P4 atau P2 KPTK dulu ya, sekarang P4, itu pelatihan kan ya, Bu? Pelatihan. Iya. Ya, tapi kalau Ya. komunitas antar belajar, antar sekolah, oke, terima kasih Pak mana namanya hilang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, untuk komunitas belajar luar sekolah, tadi apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita itu ada benarnya, dan saya hanya
menyampaikan transformasi informasi seputar komunitas belajar luar sekolah. Kalau dilihat dari pengertiannya Bapak Ibu, komunitas antar sekolah atau sering disebut juga komunitas belajar antar sekolah adalah suatu komunitas yang dibentuk oleh pendidik dari berbagai sekolah ya, untuk saling apa? Untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, jadi saya ulangi bahwa komunitas antar sekolah atau komunitas belajar luar sekolah itu adalah komunitas yang dibentuk oleh pendidik dari berbagai sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, tentu dalam hal ini menyangkut kualitas pembelajaran. Komunitas ini, Bapak Ibu, bisa berupa komunitas pendidik penggerak, ya, bisa juga komunitas sekolah penggerak, bisa juga komunitas lainnya yang tadi sebagian sudah disebutkan oleh Pak Ihal, beberapa contohnya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu itu pernah atau sering membuka platform Merdeka Mengajarnya, lalu di situ yang Bapak Ibu ada dalam satu rangkaian di pengelolaan kinerja, di situ ada yang namanya komunitas sekolah. Nah, Bapak Ibu, siapa yang tahu komunitas sekolah se-Jakarta Pusat yang dibentuk oleh guru-guru penggerak? Ada yang tahu Bapak Ibu se-Jakarta Pusat namanya komunitas belajar apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar? Kompak Karena ya tadi Pak. Pak Ihal Kompak GP, Pak. Kompak GP. Oh, bagus. Terima kasih Ibu yang tadi menjawab, Bu Tri ya. Ya, namanya Bapak Ibu, untuk sekedar informasi, Bapak Ibu juga harus tahu bahwa komunitas belajar se-Jakarta Pusat itu ada, ya, yang namanya Kompak, ya, Kompak JP1. Nah, yang tadi disampaikan Pak Ihal itu harus ada pengurusnya. Itu ada, Bu. Bapak Ibu, kita ada. Bahkan pengurus saya itu adalah salah satu kopilot guru penggerak, ya. Waktu itu dibentuk oleh Pak Mahrus dan kawan-kawan, ya, lulusan guru penggerak angkatan ke-5, ke-7 dan dan seterusnya, ya. Itu. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu itu, ya, harus tahu. Itu salah satu. Yang tadi Pak Ihal kan ada syaratnya. Nah, syaratnya Bapak Ibu tinggal mengikuti aja. Tinggal mengikuti apa isi dari Kompak JP1 itu, ya. Itu salah satu contohnya. Dan tadi oleh Pak Ihal sudah ditayangkan di PMM-nya, begitu ya. Nah, jadi ini komunitas belajar. Komunitas belajar antar sekolah menjadi salah satu menjadi salah satu work stream. Work stream itu semacam aliran kerja, ya, menjadi satu aliran kerja yang strateginya itu dapat mendukung implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pendidik lainnya, ya. Ada guru mapel, ya, baik itu guru mapel PAI, bahasa Inggris dan sebagainya, ya. Lalu Bapak Ibu, selain memfasilitasi belajar bersama, komunitas belajar antar sekolah juga memfasilitasi kolaborasi, kerjasama untuk pengembangan perangkat ajar, ya. Perangkat ajar apa saja ini, Bapak Ibu, dalam komunitas belajar di luar sekolah ini yang terdiri dari beberapa sekolah tadi, tentunya itu ada beberapa sub,
ada beberapa sub, misalnya dibagi kelompok kerja guru kelas 1, kelompok kerja guru kelas 2, kelompok kerja guru kelas 3, 4, 5, dan sampai kelas 6. Ada juga yang dibentuknya sesuai dengan mapel. Ya, kelompok kerja guru seni budaya misalnya. Kelompok kerja guru olahraga begitu ya. Nah, sudah dibagi-bagi seperti itu. Nah, di dalamnya itu Bapak Ibu itu juga bisa saling apa ya? Saling sharing begitu. Termasuk di dalamnya juga kegiatan lesson study itu bisa dilakukan di komunitas belajar tersebut ya. Nah, tadi kalau yang disebutkan itu minimal Bapak Ibu ya sesuai dengan SE dari gubernur dan yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan, paling tidak satu gugus itu terdiri dari 4 sampai 8 sekolah ya, minimal 4 sekolah Bapak Ibu, 4 atau 5 sekolah minimal ya, minimal itu. Nah, kemudian komunitas belajar antar sekolah juga menumbuhkan Bapak Ibu. Kalau tadi kan memfasilitasi belajar bersama, kolaborasi. Lalu yang berikutnya, komunitas belajar juga itu menumbuhkan kepercayaan, ya, kepercayaan diri, kepercayaan diri bagi anggotanya. Siapa itu anggotanya? Ya para pendidik tadi, ya, guru kelas dan guru mapel untuk berpartisipasi aktif dalam komunitas, ya, dalam komunitas. Anggotanya pun dapat menerapkan hasil belajar yang diperoleh dari komunitas tersebut pada pekerjaannya di sekolah masing-masing, begitu ya. Setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman, menjalankan praktik baik dalam belajar dan mengajar. Dan setelah itu semua anggota berdiskusi untuk merefleksikan pengalaman pembelajarannya yang ada di kelas, termasuk membicarakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Yang tadi intinya sharing untuk saling memberikan pemecahan masalahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini komunitas belajar sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuannya. Nah, ini dia tadi yang sudah disampaikan. Tujuannya ya Bapak Ibu. Tujuannya ini izin Bapak Ibu, layarnya sudah berganti Bapak Ibu? PPT-nya? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke, Bu. Pak Angka Wijaya, Pak Angka? Pak Angka? Ya, Pak. Ya. Bisa dibacakan Pak? Mohon dibacakan Pak. Tujuan komunitas belajar antar sekolah. Ya, tujuan komunitas belajar antar sekolah sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi guru antar sekolah untuk dapat belajar bersama, meningkatkan kompetensi, merencanakan pembelajaran bersama, berbagi praktik baik yang inovatif dan kreatif, serta memecahkan masalah pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Sebagai wadah Ya, untuk merealisasikan. Udah, satu-satu dulu, Pak Jaya. Oh ya. Pak Jaya. Pak. Satu-satu Ya, dulu, Pak, ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Jaya. Ternyata Pak Jaya masih semangat ya, walaupun sudah menjelang sore ini. Jadi tujuan komunitas belajar antar sekolah adalah sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi guru antar sekolah, ya, yang dapat belajar bersama untuk meningkatkan kompetensinya. Betul, ya. Ini jadi tujuan komunitas belajar antar sekolah yang pertama, ya. Nah, yang berikutnya ini, yang sebelahnya ya, gantian, jangan Pak Jaya mulu. Kita lihat Mas Kuro, Pasar Baru 07. Mas Kuro, Ibu nih kayaknya. Bu Mas Kuro, kemana Ibu nih? Namanya doang kayaknya nih. Bu Mas Kuro, Pasar Baru. Pasar Baru, ada yang mewakili?
Bu Maskuro, Bu Maskuro, Bu Maskuro. Iya, ya Pak. Nah, dari mana Bu? Dari SDN Pasar Baru 07, Pak. Iya, tadi waktu saya panggil, dari mana? Oh, maaf, Pak. Tadi lagi ke belakang sebentar, Pak. Oh gitu, waduh Mm-mm. ya. Mohon Bu, coba bantu saya ya Bu, minta tolong bacakan yang ini. Tujuan komunitas belajar antar sekolah. Yang ini Bu, silakan Bu. Tujuan komunitas belajar antar sekolah sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi guru antar sekolah untuk dapat belajar bersama, Ya, meningkatkan kompetensi, merencanakan pembelajaran bersama, berbagi praktik baik yang inovatif dan kreatif, serta memecahkan masalah pembelajaran dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid. Sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar kepala sekolah untuk dapat belajar bersama, meningkatkan kompetensi, serta merancang program bersama dalam upaya meningkatkan hasil belajar murid melalui peningkatan kompetensi guru. Itu adalah tujuan komunitas belajar antar sekolah, Pak. ya. Terima kasih Bu ya. Nah, Sama-sama, yang Pak. Maaf ya, Pak. Tadi ya, ya, Pak. ya Bu. Terima Terima kasih sudah membacakan. Nah, baik. Yang mic-nya bocor ditutup lagi ya, Bu. Ya, yang mic-nya bocor ditutup lagi. Oke, baik. Tujuan komunitas belajar atas sekolah yang berikutnya yaitu sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar kepala sekolah. Jadi kalau tadi yang pertama itu kolaborasi, merealisasikan kolaborasi antar pendidik atau guru ya, antar sekolah. Nah, kalau yang ini merealisasikan terjadinya kolaborasi antar kepala sekolah. Karena tadi terdiri dari beberapa sekolah, maka di situ pun terjadi kolaborasi antara kepala sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lainnya ya. Untuk apa? Untuk dapat belajar bersama, meningkatkan kompetensi serta merancang program Bapak Ibu bersama-sama dalam upaya meningkatkan hasil belajar murid melalui peningkatan kompetensi guru. Ya, baik. Itu tujuan belajar antar sekolah atau luar sekolah. Nah, kemudian berarti dua ya, Bu, Pak. Berikutnya yaitu, nah ini tujuan tujuan. Mana? Oke, sudah bergerak ya Bapak Ibu ya? Oke, Bapak Ibu. Sudah, Pak. Sudah ya. Saya pindahin dulu. Ya, tujuan komunitas belajar antar sekolah berikutnya Bapak Ibu ya. Berikutnya yaitu sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pengawas sekolah untuk dapat belajar bersama dan meningkatkan kompetensi dalam membersamai kepala sekolah dan para guru dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Ya, ini tujuan komunitas belajar yang selanjutnya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu. Nah, ini dia peran serta satuan peran-peran dari beberapa instansi untuk komunitas belajar antar sekolah ini, mulai dari yang paling atas begitu ya secara terstruktur, itu tentunya mulai dari kementerian pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Dirjen GTK,
dirjen-dirjen lainnya, dan kemudian Pemda sampai dengan satuan pendidikan di level paling bawah, Bapak Ibu. Nah, untuk peran dalam hal ini saya akan menampilkan yang peran Pemda sama peran satuan pendidikan, ya, peran satuan pendidikan. Bu Nur Ajani, monitor Bu Nur Ajani. Bu Nur. Aduh, gambarnya aja nih. Bu Nur Ajani. Bu Nur Ajani. Kita cek sekarang. Pak Suparno. Pak Suparno, Pasar Baru 11. Monitor Pak Suparno. Kemana nih Pak Suparno ya? Namanya aja nih, Pak Suparno. Pak Suparno, tidak ada. Itu dia. Nah, kita ke Israwati Kamaru. Wah, namanya cakep nih. Bu Israwati. Bu Isra. Bu Isra monitor. Nah, saya ngecek aja nih. Ya. Enggak, Pak. Maaf, Pak. Baru dihidupin. Bu Isra. Iya, Pak. Nah, saya mohon bantuannya ya. Minta tolong bacakan peran Pemda dan Satuan Pendidikan terhadap komunitas belajar luar sekolah. Tolong bacain Bu ya. Minta tolong Bu. Ya, yang Pemda ya, Pak. Betul. 1. Mendukung dan memfasilitasi pendampingan komunitas belajar. Yang kedua, melibatkan pengawas dan penggerak komunitas belajar dalam membentukkan komunitas belajar di satuan pendidikan. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Iya, monitoring dan evaluasi berkala. Oke, baik. Terima kasih. Tadi dari mana Bu dipanggil-panggil? Lagi ini mau diaktifin speakernya jadi susah. Oh, ya, baik. Terima kasih Bu sudah membantu Sama-sama, Pak. untuk membacakan peran Pemda dalam hal komunitas belajar, yaitu mendukung dan memfasilitasi pendampingan komunitas belajar, melibatkan pengawas dan penggerak komunitas belajar dalam pembentukan komunitas belajar di satuan pendidikan. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi berkala. Nah, dalam hal ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi, biasanya Pemda memberikan wewenang kepada pengawas untuk memonitoring dan mengevaluasi secara berkala kegiatan kombel-kombel tersebut, ya, komunitas belajar tersebut. Baik, untuk yang satuan pendidikan, saya minta tolong Pak Ahmad Jainuri. Pak Ahmad Jainuri. Iya, Pak. Nah, minta tolong ya Pak, bacakan yang satuan pendidikan. Siap. Silakan Pak. Satuan pendidikan. 1. Membentuk komunitas belajar. Yang kedua, membentuk tim kecil. 3. Menjadwalkan pertemuan rutin. Keempat, menjalankan kombel yang berpusat pada murid. Yang kelima, menjalankan sirkus inquiry. Yang keenam, menjalankan kombel yang ramah guru. Terima kasih Pak Jainuri ya. Bapak Ibu, peran satuan pendidikan dalam komunitas belajar luar sekolah ini tadi sudah dibacakan oleh Pak Jainuri, betul sekali. 1, membentuk komunitas belajar, ya, itu pasti membentuk komunitas belajar. Kedua, membentuk tim kecil. Ya, tim kecil termasuk tadi di dalam komunitas belajar itu ada komunitas guru kelas 1. Kumpul guru kelas 1 membicarakan inovasi-inovasi atau permasalahan pembelajaran khususnya di kelas 1. Begitupun dengan kelas lainnya ya. Termasuk membentuk tim kecil dalam hal ini ya guru-guru bidang studi ya.
Lalu yang ketiga menjadwalkan pertemuan rutin. Ya, pertemuan rutin. Apakah itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Ya, walaupun di tengah-tengah kesibukan jadwal Bapak Ibu, ya tapi paling tidak komunitas belajar itu ke depannya ya idealnya memang ada kegiatan minimal sebulan sekali seperti itu. Lalu menjalankan kombel yang berpusat pada murid, berpihak pada murid gitu ya. Lalu menjalankan siklus inquiry. Dan yang keenam menjalankan kombel yang ramah guru ya. Jadi bukan hanya ramah anak ya, tapi kalau kombel karena memang komunitas isinya itu para guru, jadi menjalankan kombel yang ramah guru gitu, ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak Ibu, ini slide terakhir ya. Karena slide terakhir ada tulisan terima kasih. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu renungkan, Bapak Ibu refleksikan apa yang Bapak Ibu dapat khususnya tentang optimalisasi komunitas belajar luar sekolah atau antar sekolah. Setelah mengikuti sesi ini, saya jadi tahu kalau titik-titik. Bapak Ibu silakan nanti membuat refleksi, tulis di buku diary Ibu ya. Seperti ini. Setelah mengikuti tes sesi ini, saya jadi tahu kalau titik. Ya, ini PR-nya buat Bapak Ibu nih. Setelah mengikuti sesi ini, saya jadi tahu kalau titik. Silakan apa yang ada di benak Bapak Ibu refleksikan dari kegiatan sesi ini. Saya jadi tahu kalau titik. Ya, biar tidak lupa nih Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis sekarang. Tinggal nanti Bapak Ibu merefleksikannya. Ya, nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke moderator, ke MC Bu Clea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irawan atas materi yang telah diberikan. Semoga kita dapat merealisasikan tujuan komunitas belajar antar sekolah yang tadi Pak Irawan sudah sampaikan. Terjadinya kolaborasi antara guru, antar sekolah, kepala sekolah, dan pengawas. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di kolom chat sudah tersedia ada 2 link. Yang pertama itu adalah link monitoring dan evaluasi peserta pengimbasan pelatihan IKM. Yang kedua adalah link absen. Bisa diisi Bapak Ibu. 2 link tersebut. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi praktik baik tentang kombel di sekolahnya.
Ayo silakan Bapak Ibu, Pak Dani, apa ada yang mau ditanyakan Pak Dani? Atau mau share-share nih pengalaman-pengalamannya? Bukle, maaf, Iya, Pak. ada yang tambahkan. Ya Mohon izin silakan Bapak Pak. Ibu ya. Tadi ada satu slide yang ketinggalan. Di slide terakhir nih, saya tayangkan dulu ya. Silakan Pak. Baik, Eh, Bapak Ibu yang memang sudah memiliki komunitas belajar dalam sekolah, yaitu komunitas sekolah, jangan lupa Bapak Ibu selalu buka PMM di yang komunitas itu. Bahkan kalau kepala sekolah itu sebagai penggerak komunitas itu suka ada notifikasi ya di PMM itu untuk mengisi instrumen kemajuan Kombel. Ya, kebetulan kami ini sudah 3 kali mengisi instrumen, yaitu bulan Mei, Juli, dan September. Ya, entah. Barangkali eh, di antara Bapak Ibu juga ada yang sudah mengisi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki komunitas belajar, jangan lupa mengisi instrumen kemajuan komunitas belajar yang ada dalam sekolah itu. Itu saja barangkali tambahannya, Bu Kle. Baik, Pak terima Ihal kasih. izin bisa linknya di-share di chat Pak, di chat. Baik. Ini Pak, nanti saya ini ya Iya linknya. betul, link itu di-share di chat. Baik, terima kasih Pak Ihal. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada nih Pak Ihal, Pak Irawan, karena mengingat waktu juga sudah lewat dari jam 3 ya. Ya, memang kalau tidak ada yang bertanya, itu cirinya pasti dua, Bu. Satu, sudah betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Pak Ihal dan saya. Yang kedua, ya bingung mau nanya apa karena memang belum memahami. Jadi, tapi harapan kami tentu yang pertama, yaitu sudah memahami. Karena ini sebetulnya tinggal mereview saja. Ya, termasuk Bapak Ibu nanti secara mandiri melihat apa namanya PMM-nya, platform Merdeka Mengajarnya, dan buka atau bedah atau telusuri tentang komunitas belajar. Di situ ada Kompak, ada komunitas sekolah yang disampaikan Pak Iha, termasuk ada juga sekolah komunitas Seko Basement 01, yaitu apa sekolah komunitas Menteng 1 begitu. Seperti ini nih yang boleh saya tampilkan dulu mungkin mumpung belum ini mudah-mudahan ada yang bertanya kalau ditampilkan nih. Ya boleh Pak, Mana? silakan. Tapi Mana belum nih? ngundang kayaknya ya Menteng 1. Belum ngundang kita Pak Ihal ya? Kenapa? Belum ngundang kita untuk webinar. Oh gitu, ya. Kalau memang bukan perlu undang, saya kirain bukan nggak perlu undangan gitu ya. Nah, tapi nanti Siapin bisa berkatnya sih. dulu. Ya, ada namanya Seko Basement 01. Ya, ya baik. Mungkin itu eh waktunya mungkin karena memang sudah rawan juga jam 3 lewat ini. Baik, Bu Iya. Klea, tawarkan lagi ada yang nanya nggak tuh? Oke, Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ya ini Pak. Ada yang mau bertanya? Saya Bu Clea. Oh iya, silakan, Bu Ken. Pak Ihal, eh, minggu lalu itu saya kurang fokus ya karena kita sedang rapat luring di SMK 27. Nah, terus tidak mengedarkan yang Bapak edarkan tuh yang apa? Monitoring ya Pak ya. Nah, nah itu bagaimana ya Pak? Tapi setelah saya buka, tadi kan saya ngisi yang hari ini yang tanggal 8. Saya coba lagi mau ngisi misalkan yang minggu lalu. Itu isiannya sama. Apakah teman-teman perlu mengisi yang tanggal 1 November atau kita tanyakan dulu ke Pak Haji ya? Bagaimana Pak Iha? Kalau tidak salah itu di situ ada isian materi bukan? Jadi Iya, setiap temuan diisi karena beda materi gitu.
Mm-mm. Tapi yang materi minggu lalu, Pak, kan tentang IKM ya, tidak Ya, ada di pilihannya. Jadi kalaupun mau mungkin di other itu kita ketik sendiri ya, kita tulis sendiri. Tapi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sama, Pak. iya. Tetap Atau kita ngisi kali, kan? konfirmasi Setiap dulu ke Pak Haji mungkin ya, Pak. Ya, kalau saya baca di rinciannya, setiap selesai pertemuan atau menjelang pertemuan, kalau itu menjelang pertemuan apa pengimbasan itu mengisi peserta mengisi gitu. Pak Ihal minggu lalu mengisi. Nggak mengisi karena Ya. baru tadi saya konfirmasi ke Pak Haji. Oke, Tapi berarti nanti saya nanti konfirmasi diisi dulu aja, ke Pak Mbak. Haji. Yang penting kan materinya beda. Iya. Oke, terima kasih Pak Ihal. Ya caranya Ya, Pak Ir. menyampaikan ke mereka agar tidak terganggu Kasih, itu Pak kan Jen. dari sejak Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, Pak Ihal, kita langsung closing statement aja ya, Pak. Silakan dari Pak Ihal dan Pak Irawan. Ladies, Pak Pak Rukaidi ada? Ihal, Pak Ihal, Oh iya, silakan. mohon izin Pak nanya Pak. Kan di sini ada monitoring dan evaluasi peserta pengimbasan. Nah, di sana Sini aja dulu. Ada suaranya. ada tempat kegiatan. Nah, kita mengisi apa Pak? Mengingat kita laksanakan secara daring gitu. Tempat Yang kegiatan kedua, ya, yang kedua narasumbernya. Narasumbernya yang saya tahu kan Pak Ihal dengan Pak Irawan. Pak. Nah, apakah Pak Haji kita mau masukin juga Pak? Apa gimana Pak? Baik, yang pertama diisi itu tempat adalah Jakarta Pusat 1 ya. Oh. Ya, Jakarta Pusat 1 karena kebetulan saya lihat di daftar RTL apa pengimbasan IKM ini saya lihat itu Pak Rukaidi mengisinya sebagai pengawas Jakarta Pusat 1 gitu. Kemudian narasumber di sini ada keterangannya PS ya, berarti itu pengawas sekolah, nama Pak Rukaidi aja nggak apa-apa. Walaupun Pak Rukaidi mendelegasikan kepada kami gitu ya, kepada Macet saya, ya? Pak Irawan, kemarin ke Ibu Ken gitu. Mungkin minggu depan ke Ibu Wiwin ya, dan berikutnya nanti ke Pak Edi. Tapi tetap di situ di formulir itu diisinya narasumbernya adalah Pak Rukaidi. Menurut saya gitu, soalnya di situ ada keterangannya pengawas sekolah gitu. Dan kebetulan jadi Pak Rukaidi sebagai yang menerima pelatihan IKM dari BBGP. Nah, Pak Rukaidi itu mendapatkan tugas untuk pengimbasan kepada sekolah binaannya. Nah, pada saat pengimbasan ini mendelegasikan kepada komunitas sekolah gitu. Seperti itu Bu Lydia. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi izin Pak untuk tempat semuanya Jakarta Pusat 1 ya. mereka-mereka. Satu saja. Karena saya lihat di belajar. Oke. wilayah lain juga menulisnya Lama gitu ya. Makasih. Itu sama sebenarnya dengan seolah-olah memberikan ruang kepada mereka untuk saya. Pak Baik, Ir, Pak terima Haji kasih. nggak ada ya untuk penutup? Kecuali Nggak ada Pak Hajinya. Ini ada kegiatan lain. Izin sekali lagi Baik, Pak, narasumbernya Pak silakan. Haji Rukaidi semua begitu ya. Iya Bu, Pak Haji Rukaidi aja Bu. Karena di Oke. situ ada keterangannya PS di Iya, sekolah. biar sama gitu kita ngisinya ya. Berarti hari ini diseminasi yang kedua ya Pak? Ya, makanya hari kenapa ini diseminasi yang kedua. Ya Pak Ihal. Intoleransi. Kedua kan pilihannya ya. Dua ya. Bukan hanya bapak guru terhadap anak murid. Jadi ada 3 materi utama. Yang pertama kurikulum, yang kedua komunitas belajar, yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran kalau nggak salah itu. Nanti di pertemuan ketiga 4. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Sepertinya tidak ada, Pak Ihal. Baik, Pak Ihal, untuk menutup, silakan closing statement dari Pak Ihal dan Pak Irawan.
Baik, Bapak Ibu, karena ini saya coba hubungi Pak Rukaidi juga mungkin lagi sibuk. Dari saya yang terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua mengikuti kegiatan webinar ini. Intinya saya sendiri dengan kegiatan apa webinar mengenai optimalisasi kembali ini jadi pemahaman kita jadi sama ya, karena mohon maaf kadang-kadang masih ada overlapping antara komunitas belajar sekolah, komunitas sekolah komunitas dan komunitas belajar daring. Itu masih mudah-mudahan dengan penjelasan tadi jadi bisa membedakan ya. Jadi kalau tadi dibedakan ada dua komunitas belajar tiga komunitas itu dalam sekolah, antar sekolah dan daring. Nah, kalau tadi yang dibahas Pak Irawan itu adalah di luar sekolah, maksudnya adalah di luar satuan pendidikan, yaitu antar sekolah dan daring itu termasuknya luar sekolah gitu. Barangkali itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Barangkali kita menyampaikan persepsi mengenai komunitas belajar. Silahkan Pak Irawan untuk melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yahal. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Tentunya tentang sekolah komunitas, komunitas belajar, baik itu dalam sekolah, luar sekolah, atau komunitas belajar daring. Tentunya hal ini adalah salah satu kegiatan untuk pengembangan kompetensi diri kita masing-masing, ya. Dengan adanya paradigma dan perubahan baru, tentunya kita harus bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut, termasuk perubahan dan dinamika di dunia pendidikan. Salam sehat, tetap semangat. Semoga komunitas belajar kita tetap terus bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ihal dan Pak Irawan. Semoga melalui workshop daring kita dapat menggali banyak wawasan untuk mengembangkan komunitas belajar kita baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Sebelum acara ini ditutup, mari sama-sama dibuka kameranya Bapak Ibu, kita foto bareng-bareng dulu ya. Silakan kameranya dinyalakan. Dari halaman pertama, ayo senyum Bapak Ibu, berikan senyum terbaiknya walaupun udah sore. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Sampai berjumpa pada sesi ketiga minggu depan. Saya mewakili tuan rumah SDN Pegangsaan 01. Mohon maaf jika ada salah dalam pelaksanaan, dalam perkataan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Argentina. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ihal, Pak Irawan, Bapak Ya, Ibu Bu, Kepala ya. Sekolah. Terima kasih Pak Ihal, Pak Irawan, Sudah Bapak hadir. semuanya. Pamit. Absennya gimana, Bu? Absen ada di link chat, Pak, di link chat.